Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al-Ustadz Bapak Ikram Amri LC, yang saya hormati Ketua Harian dan seluruh jajaran pengurus Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Iwan Sarain. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, teristimewa Kasih Binadik. Demikian tadi tuntunan ilahi yang disampaikan oleh rekan kita Iwan Sarain, dan pada rekan disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo.
pada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan kegiatan salawat dan salam mengaturkan kegiatan kita Nabi Muhammad SAW yang karena sahabatnya mengatur sampai kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan hari ini, namun kami mengingatkan Bapak sekalian terkait kegiatan karena di waktu sekarang ini waktu pelaksanaan sholat asar itu kalau tidak salah tadi itu sebelum jam 3 itu sudah ada yang sudah 10 sudah pelaksanaan sholat asar. Maka mengingatkan bila cepat tidak selesai kegiatannya, dan harus ada kegiatan waktu dan waktunya mundur lagi. Nah, untuk itu kalau kemarin kita biasa jam 4 sore dan jam 16, maka di waktu-waktu ke depan ini kita juga menyesuaikan waktu itu. Artinya ketika asal terlalu cepat, maka kita mengikuti waktu sesudah sholat asar. Karena waktunya cepat, saya berharap bisa 15.30 kita sudah mulai. Nah, Pak Ustadz tidak terjadi karena ketika waktu sebelum jam 5, Bapak-Bapak tidak bisa operasi, lalu juga berbicara dengan kawan-kawan setelah waktunya sebelum akhir sore. Saya kira mungkin itu dari kami sementara. Terima kasih. Bila kami koordinasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan singkat dari Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Ikram Amri LC. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kita hormati Bapak Kasih Binadik Pak Kasdi Minato, yang sangat kita hormati Bapak Ketua Harian Pengurus, Jajaran Pengurus dari Masjid Tawbah, Pak juga Pak Nur selaku koordinator kegiatan, serta jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Tentunya berpuji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian, bahwa kita sekarang sudah di bulan Hijriah, kita sekarang sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Itu berarti mengingatkan kita kembali kepada sosok seorang nabi,
sosok seorang pemimpin seluruh umat manusia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ruhusil ashad. Jadi setiap orang yang bersaksi atas kebesaran Allah juga tidak akan lengkap jika tidak diikutkan dengan kesaksiannya atas kenabian dan kerasulan Muhammad. Mengingatkan kita Bapak sekalian kepada peristiwa yang Allah juga abadikan, yang peristiwa ini Allah abadikan di dalam satu surah khusus, yaitu surah Al-Fil, di bulan atau di tahun 6 bulan sebelum kelahiran Nabi, 8 bulan sebelum kelahiran Nabi terjadi peristiwa yang Al-Quran abadikan dalam surah Al-Fil, yaitu peristiwa di mana bermula ketika seorang Raja Abraha hendak memalingkan orang-orang untuk kalau pergi haji itu bukan lagi ke Ka'bah tapi ke Kanisah, tempat di mana dia berada. Tetapi ada sebuah peristiwa di suatu malam, ada seorang Arab yang datang di tengah malam, buang air besar di tempat ibadahnya orang-orang Raja Abraha, sehingga esoknya dia mengetahui dan dia kemudian hendak menghancurkan Ka'bah agar orang selain daripada rasa marah juga dia hendak memalingkan tempat hajinya orang-orang Arab bukan lagi ke Ka'bah tetapi ke Kanisah di mana dia berada. Maka dia pun menyusun pasukan yang dinamakan dengan pasukan bergajah. Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat hanyalah pasukan bergajah, tapi kalau pada zamannya pasukan bergajah itu adalah pasukan yang tidak bisa ditandingi, Pak. Tidak bisa dilawan. Adalah kalau ibaratnya itu alat perang yang paling canggih lah pada saat itu. Dan mereka membawa puluhan gajah. Dan ini tidak main-main. Dia membawa pasukan ribuan hanya untuk meruntuhkan sebuah bangunan kecil, hanya untuk meruntuhkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian, ketika mereka sudah sampai di kota Mekah, mereka mendapatkan sebuah pemandangan yang betul-betul di luar dugaan Abraha dan pasukannya. Mereka membayangkan di depan mereka itu sudah berdiri pasukan orang Arab yang hendak menghadang pasukan mereka. Tapi apa yang mereka lihat? Mereka melihat suasana seperti Mekah ini kota mati, tidak ada manusia sama sekali. Tidak ada manusia sama sekali. Tapi jangan-jangan ini jebakan. Kita masuk langsung dikepung. Ini jangan sampai dibakar. Makanya Abraha, kita berhenti dulu di sini. Jangan masuk dulu. Utus dulu mata-mata, utus dulu beberapa orang untuk memeriksa keadaan dia. Ternyata betul, bukan jebakan Bapak sekalian. Ternyata kosong, tidak ada. Makanya Abraha heran. Ini Ka'bahnya ini mau dihancurkan ke orang yang pada tidak bertahan. Ternyata Bapak sekalian, orang Arab itu sebelum mereka diserang, mereka sudah tahu bahwa Raja Abraha akan datang dan mereka pergi semua ke atas bukit, ke atas gunung untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ternyata hanya untuk menyelamatkan diri. Tidak ada usaha untuk mempertahankan. Karena mereka tahu mereka tidak akan mampu melawan Raja Abraha. Maka kemudian Raja Abraha ini mencari tahu siapa pemimpinnya orang Arab itu pada saat itu. Maka didapatlah bahwa mereka pemimpinnya adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi sendiri. Maka dicari Abu Muthalib, ternyata didapat di sebuah padang yang jauh sedang menggembalakan kambingnya. Baru ditanya, dipanggil kemudian ke Raja Abraha, ditanya, ada apa dengan anda ini? Saya ini datang hendak menghancurkan Ka'bah kalian, tapi kalian hanya sibuk menggembalakan kambing, kalian hanya sibuk kemana-mana. Ada apa dengan anda? Apa jawaban daripada Abu Muthalib Bapak sekalian? Ketahuilah wahai Abraha, ketahuilah bahwa saya ini hanya penjaga. Saya bukan pemilik Ka'bah. Saya hanya menjaganya. Saya hanya khadimul haramain. Saya hanya pelayan, pembantu untuk merawat Ka'bah ini. Karena saya bukan
pemilik. Abraham bilang, siapa pemiliknya? Ketahuilah bahwa pemiliknya adalah Allah SWT. Jangan lupa Bapak sekalian, orang Arab Jahiliyah itu juga itu menyembah Allah. Hanya mereka musyrik. Mereka juga menyembah patung sebagai wasilah katanya untuk sampai kepada Allah. Karena Allah itu terlalu jauh, makanya kita sembah patung-patung ini sebagai penghubung. Tapi mereka juga percaya, makanya dikatakan musyrik Quraisy. Mereka menyembah selain Allah juga. Mereka yakin, maka Abdul Muttalib bilang, itu pemiliknya itu Allah. Biarkanlah Allah yang menjaga sendiri. Saya bukan tanggung jawab saya menjaga itu. Biarlah Allah yang menjaga. Karena kalian berhadapan saja dengan pemilik kapal itu. Apa yang terjadi? Abraham kemudian bahwa sekalian setelah mereka mengerahkan pasukan hendak masuk ke kota Mekah, tiba-tiba gajahnya itu kalau dia mau diarahkan maju ke dalam, maju masuk ke dalam kota Mekah menghadap Ka'bah itu, tiba-tiba gajahnya tidak mau maju, tidak mau maju sama sekali, dipukul dia tidak mau maju. Tapi begitu dia dipadamkan menghadap ke arah lain, mereka langsung jalan, berdiri jalan. Apalagi kalau diharapkan menghadap ke belakang, menghadap membelakangi Ka'bah, oh dia langsung lari. Nah, satu keanehan sudah terjadi sekalian. Sudah ada isyarat sebenarnya ini. Pasukan bergajahnya ini tidak mau maju. Tetapi nekat pasukannya walaupun gajahnya tidak masuk, kok tidak ada juga pasukan. Mereka akhirnya masuk ke dalam, maka terjadilah peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran, diabadikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cukup dikirimkan cuma burung-burung, Bapak-bapak sekalian. Burung-burung yang membawa hijaratin min sijil. Batu yang memang katanya itu min sijil itu ada yang menafsirkan itu adalah bahagian dari neraka. Jadi batu neraka ini Bapak sekalian, itu kalau asmin makul seperti kita melihat ulat, kalau ulat melewati daun, itu yang daun yang dia lewati itu hilang. Maka begitu juga batu itu ketika dia melewati tubuh, dia akan hilang. Kalau dia jatuh di tengah, maka ini terpotong otomatis, yang di tengahnya hilang. Kalau dia lewat tangan, dia langsung putus. Kemudian begitulah kejadiannya. Tapi ini banyak sekalian, Abraham tidak kena dalam riwayat disebutkan tidak kena batu. Dia sempat pulang, tapi di perjalanan akan terjadi dia dikenai suatu penyakit yang belum pernah terjadi dikenai oleh manusia di muka bumi pada zaman itu dan pada zaman setelahnya. Sakit yang luar biasa, menderita sakit, dan itulah akibat daripada sedikit riwayat yang mengangkat tanda bahwa terjadinya peristiwa Ashabul Fil itu akan muncul seseorang yang akan merubah suasana dunia pada saat itu di tahun yang sama. Makanya dikatakan tahun gajah, ya, tahun gajah di mana Nabi dilahirkan. Bapak sekalian, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sedikit tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Nabi. Walaupun Nabi itu sudah wafat 1400 lebih tahun yang lalu, kita masih bisa berinteraksi. Interaksinya apa? Dengan cara kita mencintai Nabi dan kita juga dicintai oleh Nabi. Bagaimana Bapak sekalian? Bagaimana agar kita dicintai oleh Nabi? Agar kita dicintai oleh Nabi, caranya ada dua paling tidak. Yang pertama agar kita dicintai oleh Nabi, yang pertama adalah shollu alaihi, banyak berselawat kepada Nabi. Banyak berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan, kata Nabi, umatku yang berselawat kepadaku satu kali, sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali, dilipat gandakan 10 kali. Man shalla alayya asran, siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah akan berselawat kepadanya 100. Begitu seterusnya. Man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi alfan, siapa yang berselawat kepadaku 100, Allah akan balas dengan 1000 selawat. Makanya Bapak sekalian, di akhirat nanti itu ada ashabul a'raf, ada yang orang-orang yang di tengah, yang tidak masuk neraka, tidak masuk surga, karena timbangan amal-amalnya itu sama, kebaikan keburukannya sama, maka dia tempatkan di tengah. Sampai mereka meminta tolong, ya Allah, bagaimana keadaan kami ini? Apakah kami ini akan dimasukkan ke dalam surga? Maka disitulah Allah memberikan kejelasan bahwa hamba-hambaku di antara ashabul a'raf
bersalawat kepada Nabi agar Nabi mencintai kita. Yang kedua, agar bagaimana kita dicintai oleh Nabi SAW, maka lakukanlah apa yang disuka dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita tahu Nabi melakukan ini, maka kita lakukan. Kita tahu bahwa Nabi menyukai seperti ini, maka kita lakukan apa yang disukai oleh Nabi. Agar apa Bapak sekalian? Agar bagaimana kalau kita dicintai oleh Nabi dengan melakukan apa yang dia lakukan, melakukan apa yang disuka oleh Nabi, maka kata Nabi dalam riwayat disebutkan, maka nanti di padang mahsyar itu Bapak sekalian, kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, atau kita akan dikumpulkan kata Nabi bersama dengan nabi-nabi yang kita cintai. Jadi berkumpul di sana Nabi Nuh bersama umatnya. Kemudian di sana berkumpul di sana Nabi Ibrahim bersama umatnya. Di sana Nabi Isa bersama umatnya, ya, yang mencintainya. Di sini Nabi Musa bersamanya, dan saya juga berkumpul bersama umatku nanti di padang mahsyar. Lalu ada salah seorang sahabat bertanya nih, baik pertanyaannya, wahai Nabi, begitu banyak manusia nanti di akhirat, begitu banyak nanti manusia, mulai dari manusia Adam sampai manusia terakhir, berkumpul semua di satu tempat di padang mahsyar. Bagaimana engkau tahu Nabi bahwa ini adalah umatmu, ini bukan umatmu? Bagaimana kalau ada orang mengaku-ngaku, saya umatmu wahai Muhammad, saya Muhammad, saya umatmu? Bagaimana? Apakah? Kata Nabi, ketahuilah bahwa ada tanda. Kalau kita di dunia ini ibaratnya tanda lahir, Pak, ya, yang tidak bisa dibohongi. Ada tanda lahir. Ada tanda di dalam diri umatku yang apabila dia benar-benar menjadi umatku yang sebenarnya. Apa itu? Yaitu min zuhuri an-nur min asari wudu. Apa katanya? Kata Nabi, maka saya akan dapat mengenal umatku dengan tubuh yang bercahaya, tubuh yang bercahaya yang diakibatkan oleh pengaruh daripada air wudu yang dia kenakan pada waktu dia di dunia. Semakin kencang DP wudu, semakin terang pula DP cahaya nanti yang muncul. Jadi kalau ini Bapak sekalian, ini semua anggota tubuh yang kena wudu ini akan semakin bercahaya nanti. Maka nanti di akhirat itu akan, oh itu teman saya, itu bercahaya di muka itu umat saya itu. Kemari. Ada lagi yang di depan, saya juga. Ini gelap, tidak ada cahaya. Mengaku-ngaku ini, ya, memang saya umat tidak ada cahaya. Berarti dia cuma mengaku di dunia, tapi tidak pernah wudu, Pak, tidak pernah sholat, tidak pernah ini, tidak diakui juga. Walaupun orang Islam, tapi kalau DP kelakuan tidak Islami, tidak ada wudu juga tidak bisa karena tanda ini, tanda lahiriah, tanda asli. Ini kata Nabi, min asari wudu. Jadi semakin banyak kita wudu maka semakin terang. Ini kata Nabi Bapak sekalian. Jadi begitulah cara Nabi di akhirat nanti bagaimana dia mengenal daripada umatnya. Ya, bagaimana? Ada juga umatnya itu yang bercahaya itu agak redup, Pak. Oh, berarti ini DP wudu ini cuma ya satu kali sekali, tidak setiap waktu sholat ini DP wudu ini. Ada juga hidup mati DP lampu ini, cahayanya untuk hidup mati. Oh, berarti cuma sholat Jumat sekali itu, Pak. Nah, ini berarti Bapak sekalian, banyak berwudu, banyak sholat, insyaallah kita dicintai oleh Nabi dan Nabi akan memanggil kita nanti di padang mahsyar. 3 menit atau 4 menit terakhir. Iya, 5 menit terakhir. Agar kita mencintai Nabi. Tadi agar dicintai Nabi dengan banyak berselawat dan melakukan yang disuka oleh Nabi, atau melakukan apa yang dilakukan Nabi. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak sekalian agar kita bukan hanya dicintai Nabi, kita juga mencintai Nabi. Ya, jadi istilahnya cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Kita juga mencintai Nabi. Bagaimana caranya juga cuma ada 2. Paling tidak ada 2, Bapak sekalian. Dua cara untuk bagaimana kita agar mencintai daripada Nabi. Yang pertama adalah agar kita bisa mencintai Nabi. Mari kita bergaul, mari kita berkumpul, mari kita selalu bersama orang yang juga mencintai Nabi. Ya, sama orang yang sama-sama cinta kepada Nabi. Ya, ahlul ibadah. Ya,
ya ahlul haub dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sama-sama orang yang sama-sama cinta kepada Nabi, maka pembicaraan kita tentu hal-hal yang baik tentang Nabi. Ya, hal-hal yang baik. Yang kedua agar kita cinta kepada Nabi. Yang kedua adalah kenalah Nabi kita dengan sebaik-baiknya dengan cara banyak membaca sirah nabawi. Banyak ingin mencari bagaimana sih sejarah Nabi kita itu, bagaimana. Nah, ada buku Bapak sekalian, mudah-mudahan ada mungkin di perpustakaan itu, ada buku namanya Ar-Rahiqul Maktum. Ini pernah di konferensi Islam sedunia ini pernah mengadakan lomba pembuatan buku terlengkap tentang sejarah Nabi, terlengkap dan terbaik dan tersusun riwayat sanadnya. Setelah dibuat perlombaan, maka terpilihlah satu buku ya yang dinamakan Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri. Itu adalah buku terlengkap tentang sirah, hanya satu jilid Bapak sekalian. Itu mulai daripada pertama silsilah kakek Nabi, kemudian turun sampai menjelang kelahiran Nabi, seterusnya sampai Nabi meninggal dan seterusnya. Ini bagus bukunya Pak. Satu riwayat, satu kisah yang sangat menarik dalam ini. Ketika Nabi ternyata waktu masih kecil itu sudah ada tanda kenabian. Ketika Abdul Muttalib, Bapak sekalian, terakhir Abdul Muttalib ini adalah tokoh pemimpin Quraisy. Tokoh Quraisy ketika ada tempat, Bapak sekalian, ada tempatnya Abdul Muttalib itu, kalau dia duduk, maka tidak boleh ada yang duduk di karpet tempatnya Abdul Muttalib ini. Mampu, sangat dilarang, sangat pantang orang duduk di karpet tempat di mana Abdul Muttalib. Anak-anaknya pun yang 10 orang, anak-anaknya 10 orang itu pun hanya berkumpul di luar, berkumpul di sekitar karpet itu, karena tidak boleh, pantang sekali orang untuk ini duduk di kepala suku, di pemimpin orang Quraisy ini Abdul Muttalib. Ternyata sekalian, ketika mereka kumpul di sekitar itu, tiba-tiba ada anak kecil yang tiba-tiba berlari-lari kecil, dan dia masuk ke karpet yang terlarang. Dia langsung orang semua kaget, apalagi yang anak-anaknya 10 orang ini, yang laki-laki 10 orang ini, kaget luar biasa. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana mukanya ini Abdul Muttalib ini melihat ada yang masuk di dalam karpetnya, ya luar biasa. Tetapi dan semuanya yang lain, tapi apa yang terjadi sekalian? Abdul Muttalib mengatakan, "Hadhihi, biarkan dia. Kalau dia, biarkan dia." Orang jadi heran, kenapa ini dengan anak ini? Biarkan dia, karena kata Abdul Muttalib, karena dia berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Itu sudah menjadi tanda isyarat bagaimana orang hebat seperti Abdul Muttalib sudah melihat tanda-tanda kehebatan dari seorang anak kecil yang bernama Muhammad kecilnya akan menjadi seorang nabi. Saya rasa demikian Bapak-bapak sekalian. Semoga dengan mengetahui daripada cara untuk mencintai dan mencintai Nabi, kita menjadi umat Nabi Muhammad yang akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak di padang masyarakat di jannah. Amin. Kita berdoa dulu ya. Baik, mari sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.